Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konfigurasi pada perangkat Cisco ya, di mana kita akan fokus membahas terkait konfigurasi ya, basic configuration pada Cisco ASA Firewall untuk versi 5506X, di mana kita akan mengkonfigurasi perangkat ini agar dapat mengakses atau dapat membuat laptop-laptop ini ya, klien-klien dapat mengakses domain publik atau internet ya. Jadi kita akan coba konfigurasi. Jadi pada video kali ini juga kita akan membahas tentang basic configuration pada Cisco ASA Firewall ya. Oke, untuk itu kita akan langsung saja ya mulai konfigurasi. Beberapa perangkat sudah saya konfigurasi secara default ya, Jadi kita hanya akan fokus ke konfigurasi ASA ya. Pertama-tama kita login dulu. Setelah itu kita setting hostname. Oke, setelah kita konfigurasi hostname-nya, selanjutnya kita akan menghapus ya konfigurasi default ya. Jadi pada GI 1/2 no IP address, no security level, no name if outside atau inside. Jadi kita akan coba hapus seluruh konfigurasi. Setelah itu kita akan setting yang G1/1 IP no IP address. Selanjutnya kita coba hapus konfigurasi no name if outside, no security level. Oke, kita bisa cek ya konfigurasinya pada show running config. Oke, jadi saat ini untuk interface Ether 1 ya, Gigabyte Ether 1 dan Gigabyte Ether 2 itu sudah kosong konfigurasinya, dan kita akan mengimplementasikan konfigurasi sesuai topologi ya. Pertama-tama kita konfigurasi IP address. Jadi prinsipnya konfigurasi pada ASA Firewall sama saja ya, sama halnya kita menggunakan router. Namun pada ASA Firewall terdapat fitur kita diharuskan untuk menentukan sebuah state dari sebuah interface, apakah interface tersebut berada pada jaringan global atau akan dikoneksikan pada jaringan inside ya. Jadi ada inside, ada outside. Bedanya hanya di situ. Dan pada implementasi security level, kita akan coba masuk ke interface G1/2. Kita setting IP address 100.30, subnet masknya 224. Kita no shutdown. Selanjutnya kita setting name if outside. Oke, sorry, karena berada pada jaringan lokal maka kita setting inside. Oke, secara default ketika kita memberikan pendefinisian pada interface bahwa interface ini adalah interface yang ada pada jaringan private, maka secara otomatis si ASA Firewall akan menerapkan security level secara default adalah 100. Selanjutnya kita setting untuk 1/1, kita setting IP address-nya 16.0.1 252, name if outside, no shutdown. Oke, harusnya sampai di sini kita sudah bisa cek konfigurasinya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ada name if outside, artinya yang ada pada jaringan publik, yang terhubung pada jaringan publik, dan inside yang ada pada jaringan lokal. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan konfigurasi DHCP ya.
DHCP kita akan mengimplementasikan konfigurasinya. Pertama-tama kita masuk ke configuration, global configuration mode dulu. Setelah itu kita setting DHCPD address. Nah, kita setting range-nya, misalnya range-nya dari 20 sampai 100.29. Oke, terus kita tentukan inside. Setelah itu kita setting DNS, DHCP DNS 888. Kita setting gateway DHCP option 3 IP. Jadi gateway-nya adalah 100.30 ya. Setelah itu kita aktifkan DHCP enable inside ya. Setelah itu kita akan coba cek pada sisi klien apakah sudah mendapatkan IP DHCP. Oke, kita coba refresh DHCP servernya. Oke, di sini sudah dapat IP 100.20. Di sini harusnya 21. Ya, oke, sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses konfigurasi routing ya. Kita akan coba lakukan routing ya. Caranya adalah root spasi outside. Jadi kita akan buat sebuah static routing yang memungkinkan klien pada firewall yang ada di inside itu dapat mengakses jaringan publik atau jaringan internet melalui IP address 172.16.0.2 atau IP address dari ISP ya, Internet Service Provider. Setelah itu kita enter. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat object configuration untuk network yang ada pada jaringan lokal ya. Object network inside net. Setelah itu kita setting subnet pada jaringan lokal kita. Misalnya subnetnya 100.0 spasi 224. Setelah itu kita exit. Kita setting juga untuk object network inside net. Kita masukkan NAT inside outside dynamic interface. Setelah itu kita setting untuk inspection-nya ya, atau untuk fitur keamanan pada ASA firewall. Kita setting class map spasi inspection defaultnya kita setting match default inspection ya. Kita bisa cek di sini. Oke, jadi ini seluruh fitur ya atau service yang bisa kita inspeksi. Secara default akan diperiksa satu persatu. Setelah itu kita akan setting, kita exit dulu. Kita setting police map spasi global. Oke, global configuration-nya. Setelah itu kita setting class inspection default. Kita tentukan ya. Kita tentukan yang akan kita allow dari jaringan lokal. Yang pertama service DNS. Setelah itu service HTTP dan service ICMP atau service ping ya. Setelah itu kita tentukan, kita akan keluar ya konfigurasi. Kita tentukan juga police map type spasi inspect untuk DNS-nya. Kita setting preset DNS map. Kita setting parameters. Setelah itu kita tentukan besar atau lebar sebuah informasi DNS yang bisa diterima ya. Maksimumnya adalah 512.
Oke, ada kesalahan penulisan. Harusnya message. Oke, setelah itu kita akan exit. Kita ketikkan service police global. Police global. Oke, sampai dengan saat ini harusnya klien kita sudah bisa mengakses internet ya. Kita coba tes di sisi klien, masuk ke command prompt, kita coba ping. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Kita coba di beberapa komputer untuk melakukan ping google.com. Oke, ini di sini pingnya berhasil. Artinya kita sudah bisa terhubung dengan web yang ada pada internet ya. Kalau kita ketikkan google.com, itu otomatis dapat mengakses website yang ada pada server Google ya. Jadi sangat mudah untuk mengimplementasikan konfigurasi atau membuat sebuah konfigurasi pada ASA Firewall sehingga klien pada ASA Firewall dapat mengakses internet secara secure ya. Jadi kalau kita coba tes ping sebaliknya, itu tidak akan bisa ping ya, karena seluruh paket yang masuk itu akan di drop ya, atau tidak akan diizinkan masuk. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.